Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Kolba Edu. Oke, baiklah teman-teman semuanya, hari akhir-akhir ini mungkin kita agak bingung ketika kita ingin melakukan setelan yang ada di Google Form. Nah, karena Google Form sendiri sekarang sudah mengupdate fitur barunya. Di antaranya adalah tata letak daripada setelan itu. Sekarang sudah berubah ya, tata letak daripada menu setelan yang ada di Google Form. Selain itu teman-teman, Google Form juga sudah menambahkan fitur-fitur baru yang terdapat di setelan. Di antaranya yaitu menu default untuk setelan poin ataupun skor dan juga wajib diisi. Jadi kalian nggak usah susah-susah lagi ya untuk checklist dan juga centang ataupun membuat skor pertanyaan satu persatu. Oke, langsung aja teman-teman, bagaimana cara untuk membuat setelan yang ada di Google Form versi terbaru. Simak tutorialnya di tombol subscribe berikut ini. Bukan ya, di video berikut ini. Oke, baiklah teman-teman semuanya, di sini saya sudah memiliki soal pilihan ganda yang saya buat dengan menggunakan Google Form dan akan kita setel dengan menggunakan setelan yang baru yang ada di Google Form, teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman, akan kita lihat terlebih dahulu perbedaan daripada layout dan juga setelan yang lama dengan setelan yang baru. Nah, di sini terdapat setelan yang lama, teman-teman ya. Untuk setelan yang lama, untuk menu setelannya terdapat pada pojok kanan atas ini teman-teman, di sebelah tombol kirim. Nah, sedangkan untuk tampilan yang baru daripada setelan yaitu berada di menu tabulasi yang ada di Google Form. Jadi menu tabulasi yang ada di Google Form yang baru ini teman-teman ada 3 ya. Yang pertama yaitu menu tabulasi pertanyaan, jawaban, dan juga setelan. Nah, untuk tampilan yang lama, untuk tabulasinya, menu tabulasinya hanya terdapat 2 saja teman-teman ya. Yang pertama adalah pertanyaan dan yang kedua adalah respon. Nah, selanjutnya teman-teman, ada juga perbedaan daripada tampilan yang ada di Google Form yang baru ini. Di antaranya adalah menu untuk undo dan juga rendo yang ada di sebelah kiri dari tombol kirim, yang kalau kita lihat tampilan yang lama ya, menggantikan daripada tampilan yang lama yaitu untuk menu pengaturannya. Di sini diganti menjadi undo dan juga rendo teman-teman ya. Oke, selanjutnya langsung saja teman-teman, bagaimana cara membuat setelan pada Google Form yang baru ini. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah tampilan daripada setelan Google Form yang baru. Akan kita minimize terlebih dahulu di sini teman-teman. Nah, untuk setelan Google Form yang baru itu sudah terdapat 2 bagian teman-teman ya. Yang pertama adalah bagian setelan dan yang kedua adalah bagian default. Nah, untuk bagian setelan ini di Google Form yang baru terdapat 3 menu teman-teman ya. Yang pertama adalah jadikan ini sebagai kuis, jawaban, dan juga presentasi. Dan ini berbeda dengan tampilan yang ada di Google Form yang lama. Kalau kita lihat tampilan Google Form yang lama di sini teman-teman ya. Nah, ini ada menu setelannya terdapat 3 ya, umum, presentasi, dan kuis ya. Kalau di sini jadikan sebagai kuis, jawaban, dan juga presentasi. Oke, langsung saja teman-teman, bagaimana cara untuk setel di Google Form yang baru ini. Yang pertama di sini jadikan sebagai kuis. Kalau di tampilan yang lama, jadikan sebagai kuis itu masih berada pada menu kuis ya. Oke, langsung saja teman-teman, akan saya checklist di sini jadikan sebagai kuis. Nah, secara otomatis ketika saya centang di sini jadikan sebagai kuis, di sini akan muncul menu rilis nilai yang ada di bawahnya. Nah, untuk tampilan yang lama seperti ini teman-teman ya. Di sini ada opsi kuisnya. Nah, di sini saya di tampilan yang baru punya saya ini teman-teman nggak ada untuk opsi kuisnya teman-teman ya. Atau mau terkunci di Chrome-nya nggak ada ya, karena saya menggunakan akun bukan dari akun Kemendikbud. Bagi yang kalian yang menggunakan akun dari Kemendikbud, di atasnya rilis nilai ini nanti ada menu untuk mode terkunci di Chromebook ya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk rilis nilainya ya sama kalau di tampilan lama, ada menu di bawahnya di sini rilis nilai. Oke, saya akan pilih di sini segera setelah
setiap pengiriman. Jadi setelah setiap pengiriman, siswa akan mendapatkan hasil jawabannya setelah dia mengerjakan Google Form. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk setelan responden. Nah, setelan responden kalau di setelan lama masih pada di setelan kuis ini teman-teman ya. Akan kita coba di next di sini. Nah, tampilan daripada Google Form yang lama itu di sini adalah responden dapat melihat ya. Beda ya tulisannya teman-teman ya. Di sini responden dapat melihat, di sini adalah setelan responden. Dan juga menu untuk mengaktifkannya berbeda. Kalau di tampilan yang lama itu bentuknya checklist kayak gini teman-teman ya. Kalau untuk yang baru itu tombol on off ya, atau aktif deaktif ya. Aktif tidak aktif ya. Umpamanya saya akan aktifkan aja di sini pertanyaan tak terjawab ya. Di sini pertanyaan tak terjawab saya aktifkan ya, menggunakan tombol on off ya. Ini juga saya aktifkan ya. Nah, pada fitur yang baru teman-teman ya, untuk Google Form ini di sini ada default quiz global ya. Kalau di sini kan nggak ada ya yang tampilan yang lama, tapi kalau yang baru ada teman-teman ya, untuk default untuk setelan default quiz globalnya. Nah, nilai poin untuk setiap pertanyaan baru. Nah, jadi kita bisa setel di sini teman-teman untuk skor setiap pertanyaan bagi pertanyaan yang baru di Google Form. Umpamanya akan saya setel di sini skornya 20. Jadi ketika saya menuju ke pertanyaan atau membuat pertanyaan yang baru teman-teman, maka ketika saya buat pertanyaan baru di sini, maka skornya langsung muncul di sini 20 teman-teman ya. Oke, seperti itu. Akan kita hapus terlebih dahulu di sini. Oke, kita menuju ke menu setelan kembali. Di sini setelan. Untuk selanjutnya teman-teman akan kita setel untuk jawabannya ya. Di sini jawaban. Nah, oke, kalau di tampilan yang lama, setelan jawaban itu terdapat pada menu umum ini teman-teman ya. Di sini ada jawaban. Pada setelan yang baru, tapi pada setelan yang lama terdapat di menu umum. Oke, langsung aja teman-teman akan kita setel. Di sini ada kumpulkan alamat email, dan jika saya aktifkan kumpulkan alamat email ini kan, maka di sini akan muncul tampilan box untuk mengirim hasil jawaban siswa setelah siswa mensubmit jawabannya. Lalu saya akan klik di sini selalu saja teman-teman. Nah, kalau tampilan yang lama di sini masih menggunakan centang ya teman-teman ya. Ketika di sini dicentang untuk kumpulkan alamat email, maka akan muncul tanda terima jawaban. Kalau di sini hanya muncul 3 menu di sini saja. Kemudian di sini perlu login, saya aktifkan di sini, saya on kan ya untuk batasi satu jawaban. Kalau menu di sini masih menggunakan checklist teman-teman ya. Oke. Nah, di sini jika kalian menggunakan akun dari Kemendikbud, maka secara otomatis akan muncul menu untuk perlu masuk ya, untuk pembatasan email yang berasal dari Kemendikbud. Oke, langsung aja teman-teman. Selanjutnya adalah di bagian presentasi. Oke, di bagian presentasi akan kita lihat pada tampilan yang lama. Nah, di tampilan yang lama di bagian presentasi tampilkan status progres. Di sini tampilkan status progres ya, sama teman-teman ya. Tinggal bentuknya saja di sini. Bentuknya adalah tombol on off ya. Nah, kemudian di sini ada menu untuk konfirmasi pesan. Kalau dulu kita tinggal ketik aja di sini teman-teman ya, untuk format yang lama pesan konfirmasi di sini. Di sini tulisannya konfirmasi pesan, akan kita edit di sini. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban Anda berhasil dikirim. Oke, untuk presentasinya ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih simpan ya. Oke. Nah, di sini ada pembatasan, yaitu nonaktifkan simpan otomatis semua responden. Jadi responden nggak bisa menyimpan otomatis atau progres akan hilang ketika responden mengaktifkan ini teman-teman ya. Jadi nggak akan kita aktifkan saja, karena nanti kalau umpamanya siswa harus mereload ya, atau ngehang atau ngeblank HP-nya karena memorinya nggak cukup,
ya hasil kerjaannya masih tersimpan di browser HP-nya siswa ya. Jadi siswa masih bisa melanjutkan soal-soal yang lain. Tapi kalau kita aktifkan di sini, ketika di reload teman-teman ya, di refresh di browsernya ya, atau di Google Chrome-nya, maka siswa akan kehilangan soal-soal yang sudah dikerjakan. Nah, seperti itu teman-teman untuk setelan Google Chrome-nya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada setelan tambahan di versi baru ini, yaitu setelan default. Di sini ada dua menu. Yang pertama adalah formulir default dan yang kedua adalah pertanyaan default. Formulir default kita akan lihat di sini, kumpulkan alamat email secara default. Maka di sini akan saya checklist di sini teman-teman ya, karena ketika saya membuat Google Form baru nanti ya saya akan langsung centang untuk kumpulkan alamat emailnya ya, untuk kebutuhan responden juga tentunya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini pertanyaan default. Setelan diterapkan untuk semua pertanyaan. Nah, di sini buat pertanyaan wajib secara default. Jadi ketika kita aktifkan di sini teman-teman, secara otomatis setiap pertanyaan yang kita buat itu secara default langsung wajib diisi. Ya, contohnya seperti ini teman-teman ya. Kan kita buat di sini pertanyaan baru contoh saja. Ketika saya buat pertanyaan baru di sini, saya tambahkan pertanyaan baru ya. Di sini secara tidak langsung wajib diisi aktif teman-teman ya. Biasanya kan kita harus checklist di sini satu persatu teman-teman ya. Untuk yang baru sudah ada setelan default untuk wajib diisinya bagi pertanyaan yang baru. Oke, itu aja teman-teman bagaimana cara membuat setelan yang ada di Google Form. Selamat mencoba dan jangan lupa kalian subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.